Apakah yang dimaksud membuka dan menutup pelajaran? Membuka pelajaran adalah kegiatan guru untuk menciptakan suasana siap mental siswa. Artinya, perhatian siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran dengan maksud untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari. Bila manakah guru membuka dan menutup pelajaran? Kegiatan membuka dan menutup pelajaran dilakukan pada awal dan akhir jam pelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran juga dilakukan pada awal dan akhir tiap penggal inti pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran dapat dilakukan dengan cara menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Kegiatan membuka pelajaran dengan menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, antara lain dengan memvariasikan gaya mengajar guru. Artinya guru menggunakan gaya mengajar yang berbeda dengan gaya yang biasa dipakai. Menggunakan media pengajaran seperti gambar, modul, skema, kaset audio, dan sebagainya. Memvariasikan pola interaksi, maksudnya guru jangan hanya menggunakan pola interaksi guru-siswa saja, tetapi juga interaksi siswa-siswa dan siswa-guru. Untuk memperjelas cara menarik perhatian siswa, ikutilah adegan berikut ini. Jadi anak-anak, cerita ini mengisahkan dua sahabat yang hidupnya rukun. Gajah memiliki badan yang besar sekali. Si Jeffy memiliki leher panjang. Jeffy dan Jembo ini saling hidup rukun antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang Ibu membawa suatu model ya, model yang sangat sederhana. Kira-kira ini model apa ya? Paru-paru. Ya, Febri? Paru-paru. Ya. Baiklah, sekarang pelajaran ini kita mulai ya anak-anak. Dengarkan dengan cermat rekaman ini. Di tepi sebuah hutan di Afrika, hidup seekor gajah yang baik hati bernama Jimbo. Dia disukai oleh setiap binatang teman-temannya. Telinganya lebar terkulai, belalainya panjang, dan kedua belah taring gadingnya indah-indah. Perhatikan, semua lihat temanmu ini. Terus, lebih cepat lagi, lebih cepat. Ya. Nah, kelas ini akan Bapak bagi menjadi dua kelompok. Karena ini ada 8 anak, jadi yang 4 ini nanti satu kelompok ya. Coba perhatikan dulu. Yang 4 ini satu kelompok ya, nanti. Lalu yang 4 ini, coba perhatikan, nanti juga satu kelompok. Nah, kelompok yang sebelah utara itu bertugas mengamati gerakan bumi terhadap matahari, lalu bagian dari permukaan bumi mana yang mendapatkan penyinaran matahari yang banyak.
Kelompok yang sebelah selatan tugasnya sama. Tugasnya sama. Tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan adanya motivasi, maka proses belajar mengajar dapat lebih efektif. Motivasi dapat ditimbulkan dengan berbagai macam cara, antara lain guru hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, dan hangat. Guru berusaha menimbulkan rasa ingin tahu atau keheranan pada siswa. Guru melontarkan ide-ide yang bertentangan atau memajukan masalah-masalah yang berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Guru memilih topik atau bahan pelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Coba sekarang anak-anak bisa mengamati alat peraga ini. Di alat peraga ini menggambarkan ini bumi. Ini apa kira-kira? Coba. Ya. Lalu ini matahari. Matahari itu menyinari bumi dan bumi beredar mengelilingi matahari. Apa namanya itu? Gerakan bumi beredar mengelilingi matahari. Angkat tangan yang bisa. Ya, Anto? Rotasi. Ini termasuk seni musik atau seni suara, berasal dari daerah mana? Coba perhatikan semua. Kira-kira apa ini? Ini bukan sulapan, tetapi barang model saja, bukan sulapan. Apa ini? Jantung sesungguhnya? Apa? Model jantung. Model jantung. Tepat. Ya, jadi jawaban Yuno tepat sekali. Pernafasan pada seorang olahragawan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan kalau dia sedang dalam keadaan beristirahat. Ya. Kemudian, mengapa kok orang tadi yang habis lari-lari itu kok pernafasannya jadi lebih cepat dibandingkan sebelum dia melakukan kegiatan tersebut? Betran? Karena banyak tenaga yang dikeluarkan. Coba sekarang pikirkan dahulu. Siapakah kira-kira yang bernama Jimbo dan siapa pula yang bernama Cevi? Perhatikan dulu. Pemilihan cerita binatang ini disesuaikan dengan minat siswa sekolah dasar. Memberi acuan artinya guru mengemukakan secara spesifik dan singkat hal-hal yang dapat memberikan gambaran kepada siswa tentang segala sesuatu yang akan dipelajari. Memberi acuan dapat dilakukan dengan cara: pada awal pelajaran, guru hendaknya mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa dengan jelas.
Sebelum siswa melakukan sesuatu kegiatan, hendaknya guru memberikan saran-saran tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Sebelum menjelaskan materi pelajaran, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sehingga siswa telah siap untuk menerima pelajaran. Untuk memperjelas pemberian acuan, ikutilah adegan berikut ini. Setelah selesai pelajaran ini anak-anak, diharapkan kamu sekalian dapat menyebutkan unsur pembentuk intonasi. Kedua, dapat membedakan setiap unsur itu. Agar kamu dapat mengikuti pelajaran saya ini dengan baik, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, mendengarkan rekaman dengan baik, mencatat contoh-contoh dari setiap unsur pembentuk intonasi itu berdasarkan rekaman yang ada. Kemudian mendiskusikan dengan teman masalah-masalah yang berkaitan dengan intonasi. Agar kamu sekalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Pertama anak-anak, yaitu kamu harus mendengarkan dengan cermat rekaman yang Bapak putarkan nanti. Yang kedua, mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan rekaman itu. Misalnya, siapa pelakunya? Dua, di mana cerita itu terjadi? Ketiga, perbedaan watak dari pelaku-pelakunya. Dan yang terakhir, nanti kamu harus dapat menyimpulkan isi cerita itu. Nah, hari ini pelajarannya kita lanjutkan dengan persentase untung dan persentase rugi. Sekarang Bapak ingin bertanya, kapan suatu untung itu bisa terjadi? Guru hendaknya menghubungkan materi pelajaran yang baru dengan pengalaman atau hal-hal yang telah diketahui siswa. Usaha untuk membuat kaitan dapat dilakukan dengan cara antara lain, guru hendaknya meninjau kembali bahan yang telah diberikan kepada siswa sebagai titik tolak untuk mengajarkan bahan yang baru. Guru membandingkan antara bahan baru dengan bahan yang telah diketahui siswa, misalnya antara perkalian yang akan diajarkan dengan penjumlahan yang telah dipahami. Untuk memperjelas cara membuat kaitan, ikutilah adegan berikut ini. Hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran geografi dengan membahas iklim. Sebenarnya iklim ini sudah kita pelajari pada hari Sabtu minggu yang lalu, tetapi belum selesai. Nah, sekarang ini mau kita lanjutkan dengan angin muson dan angin setempat. Nah, sebelumnya saya ingin melihat apakah anak-anak belajar di rumah tentang pelajaran yang pernah Bapak berikan hari Sabtu yang lalu. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah membicarakan untung atau rugi itu. Nah, hari ini pelajarannya kita lanjutkan dengan persentase untung dan persentase rugi.
Kegiatan menutup pelajaran dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali hal-hal yang telah dipelajari siswa atau mengevaluasi hasil belajar siswa. Kegiatan menutup pelajaran dapat dilakukan guru dengan meninjau kembali hal-hal yang telah dipelajari siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara setelah guru menyelesaikan satu penggal inti pelajaran, kemudian merangkum tentang hal-hal yang telah dipelajari. Untuk memantapkan pokok-pokok bahan yang telah dipelajari siswa, guru membuat ringkasan atau ikhtisar. Untuk memperjelas komponen meninjau kembali, marilah kita ikuti adegan berikut ini. Kalau kita perhatikan pelajaran kita sejak tadi sampai sekarang, ada beberapa hal yang pokok yang saya sampaikan. Apa saja yang Bapak sajikan pada pagi hari ini? Untungnya, ya. Salah satu saja. Untung terjadi. Siapa yang dapat? Coba Hud. Kesimpulannya ialah untung akan terjadi apabila harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian, sedangkan rugi akan terjadi apabila harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Bagus. Kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan bagus karena sudah bisa menyimpulkan juga apa yang Bapak sajikan. Memang Bapak juga sudah menyiapkan kesimpulan itu. Kalau kita lihat tadi untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, sedangkan ruginya sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Ya. Kemudian persentase untung atau rugi umumnya Bapak sebutkan di sini umumnya karena tidak selalu kan? Iya. Dihitung dari harga pembelian. Ya. Yang ketiga yaitu formula atau rumus bagaimana menentukan untung atau rugi. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, guru dapat melakukan evaluasi dengan cara siswa diminta mendemonstrasikan kemampuannya sesuai dengan bahan yang telah diajarkan. Setelah siswa menguasai rumus yang baru diajarkan, mereka diminta mengerjakan soal-soal dengan menggunakan rumus tersebut. Siswa diminta mengerjakan soal-soal tertulis tentang bahan yang telah diajarkan. Sekarang, apakah ada di antara kalian yang bisa menuliskan satu contoh barisan aritmatika di papan tulis? Bisa, Andika? Silakan. Coba yang lain memperhatikan barisan yang ditulis oleh Andika di papan tulis. Tentunya kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kalimat matematika. Coba sekarang pikirkan sebuah contoh tentang kalimat matematika. Coba siapa yang ingin? Ya, lihat. X tambah 1 sama dengan 5. Coba tuliskan itu ke papan tulis supaya kawan-kawanmu
Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Darah. Darah manusia warnanya merah. Tapi nanti kalau kita lihat, ternyata komponen-komponennya itu tidak semuanya berwarna merah. Coba, siapa di antara anak-anak ini yang ingat darah itu terdiri dari bagian-bagian apa saja? Hardi? Cairan-cairan darah dan sel-sel darah. Benar. Kalau tadi Ardi mengatakan ada cairan dan sel-sel darah, cairan darah itu biasanya disebut dengan apa? Wayan? Plasma darah. Ya. Plasma darah itu tersusun dari apa saja? Boleh dibicarakan dengan temannya? Andika? Serum dan fibrinogen. Tepat. Sedangkan sel-sel darah itu apa saja macamnya? Fibrinogen. Sel-sel darah merah dan Rini? sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ninil? Eritrosit, trombosit, dan leukosit. Iya, benar. Kalau di bahasa Indonesia kan bisa disebutkan eritrosit itu sel darah merah, leukosit sel darah putih, sedangkan trombositnya keping-keping darah atau biasa disebut dengan sel-sel darah pembeku. Nah, coba kalian bisa melihat pada tabel di depan. Jadi, tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian semuanya bisa kita simpulkan, digambarkan di dalam bentuk skema atau bagan seperti yang tertera di dalam di papan ini ya. Darah itu terbagi menjadi dua bagian, plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari serum dan fibrinogen, sedangkan sel-sel darah itu tersusun dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan pembeku atau trombosit. Nah, sekarang coba kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang darah di SMP. Menurut Landsteiner, berdasarkan percobaannya, maka darah itu dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Apa saja? Rini? Dibagi menjadi 4 macam, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0 atau O. Betul. Nah, sekarang sebetulnya di dalam proses penggolongan darah atau di dalam penggolongan darah itu ada dua macam zat yang berperanan ya, jadi pegang peranan di dalam penggolongan darah. Zat tersebut disebutkan dengan nama, barangkali ada yang tahu? Ya, Asral? Agglutinogen dan agglutinin. Ya, jadi dua zat itulah yang disebutkan sebagai zat-zat yang sangat berperanan di dalam penggolongan darah. Coba kalian bisa melihat lagi pada papan ini, agglutinin dan agglutinogen itu diberi simbol yang berlainan ya. Biasanya kalau agglutinogen itu disimbolkan dengan huruf A dan B. Ini untuk agglutinogen. Sedangkan untuk agglutinin
Ini diberi simbol dengan alfa dan beta. Nah, ada aglutinogen tertentu yang bisa digumpalkan oleh aglutinin tertentu pula. Demikian juga untuk aglutinin ini bisa menggumpalkan aglutinogen tertentu. Aglutinogen A ini sifatnya bisa digumpalkan oleh aglutinin alfa. Jadi kalau aglutinin alfa ini ketemu dengan aglutinogen A, maka terjadilah proses penggumpalan darah. Demikian juga kalau aglutinogen B bertemu dengan aglutinin beta, maka juga akan terjadi proses penggumpalan darah. Coba kita perhatikan pada tabel berikut. Seseorang yang bergolongan darah A, dia mempunyai aglutinogen A, sedangkan aglutininnya beta. Untuk orang yang bergolongan darah B, aglutinogennya B dan aglutininnya alfa. Untuk orang yang bergolongan darah AB, aglutinogennya ada dua, yaitu A dan B, sedangkan tidak mempunyai aglutinin. Untuk golongan darah 0, di dalam sel darah merahnya tidak dijumpai aglutinogen, tetapi di dalam serumnya terdapat dua macam aglutinin, yaitu alfa dan beta. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu percobaan untuk tes golongan darah. Nah, untuk golongan darah itu kita memerlukan alat-alat tertentu, yaitu yang kita sebutkan, misalnya ini disebut sebagai blood lancet. Nanti tidak perlu takut ya kalau diambil ini untuk mengambil darahnya yang disebut dengan blood lancet. Blood lancet. Ini untuk mengambil darah. Kemudian kita perlukan dua macam serum. Yang satu ini adalah serum anti A, berarti serum ini menggumpalkan aglutinogen A. Sedangkan yang kedua yang warnanya kuning ini serum anti B, berarti serum yang menggumpalkan aglutinogen B. Kemudian kita perlukan kaca benda. Ini kaca benda. Kemudian kapas, alkohol 70%, tusuk gigi. Ini hanya untuk nanti mencampurkan antara serum dan darah kita. Caranya sekarang. Pertama, jari dan alat yang akan kita pakai itu disterilkan dulu dengan alkohol 70%. Jadi jarinya dipencet demikian ya, lalu dibersihkan dengan alkohol 70%. Sesudah itu blood lancet juga ujungnya kita sterilkan dengan alkohol 70%. Setelah itu bagian belakang dari blood lancet ini kita tarik sampai habis ya. Kemudian dipencet tadi sampai kemerah-merahan, ini ditekan, lalu nanti dilepaskan tempat melepaskannya ini. Ya, sesudah itu kita tekan sampai keluar tetesan yang pertama itu dibersihkan lagi dengan kapas yang sudah ada alkoholnya, disterilkan. Nah, yang kita pakai adalah tetesan yang kedua dan seterusnya kita berikan pada objek gelas yang sudah ada serum anti A-nya ya, yang sudah ada serum anti B, kemudian pada garam faali. Setelah itu gunanya tusuk gigi ini tadi adalah untuk meratakan. Jadi kalau sudah diberikan lalu diratakan. Kemudian diamati apa yang terjadi pada ketiga tetesan darah tadi. Jelas, Asral? Andika? Jelas. Ya. Coba saya minta bantuan Ninil.
ini dibagikan tiga kelompok. Kertas putihnya dibagi. Ini jangan kertasnya itu buat lemek biar kelihatan. Lemek. Banyak. 3. Kertasnya itu pakai lemek. Di kertas putih. Sini dulu. Ini ditulis di kertasnya ya. Ada merahnya. Ini merah. Yang ini yang itu. Iya. Enggak apa-apa enggak? Kuningnya B. Ini Bu. Ini Kak Ali. Bagikan belakang satunya sama. Ini nanti untuk nyampur. Warnanya. Sudah bisa dimulai. Dibersihkan dulu jarinya. Ini buat apa ya? Nanti nyampur. Jadi jarinya dibersihkan, lalu dipecet, diambil darah yang pertama keluar dihilangkan. Dibuang. Ya. Dibersihkan jari. Jari sama alatnya dibersihkan semua. Jangan dipium, Mbak, mau dipium. Itu dibersihin dulu. Ini darahnya kan nggak usah ini. Nanti ah, seru nanti ah. Ini Pak Ali. Pak Ali. Gini. Iya. Udah langsung pakai. Kamu sendiri aja. Ditarik. Diri. Ya Tuhan. Main dan aku. Sudah? Semuanya ya. Sekarang Ibu mau cek dulu ya. Jadi untuk kelompok ninil yang diambil ninil kan? Ninil golongan darahnya apa? B. B. Ini kan B. Andika. Kamu apa? Berarti yang bilang B kompak. Mana? Kamu kok? Mana sih? Ardi. Kamu. B. Cece. B. Yang Nah, kalau kalian bisa mengatakan ada yang 0, ada yang B, ada yang 0 dan B ya. Sekarang mengapa kok bisa menentukan bahwa ninil itu golongan darahnya B? Karena darahnya dicampur dengan darah dia menggunakan golongan darah tidak mengandung atom B. Ya? Mengapa ninil? Karena darah yang dicampur dengan anti B itu menggumpal menjadi gumpalan. Berarti darah ninil mengandung aglutinogen. Aglutinogen B. Benar. Coba sekarang bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Tadi dikatakan ada golongan darah A, B, A0. Ya, sekarang kita lihat. Kalau darah itu diberi serum anti A menggumpal, diberi serum anti B tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah Asral B. Golongan A. Golongan darahnya
Betul. Sekarang yang kedua, jika darah diberi serum anti A tidak menggumpal, diberi serum anti B menggumpal, maka golongan darahnya Wayan B. Sekarang yang ketiga, jika darah diberi serum anti A menggumpal, diberi serum anti B menggumpal, maka golongan darahnya Wareh B. Nah, yang terakhir sekarang, jika diberi serum anti A tidak menggumpal, diberi serum anti B tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah 0, karena golongan darah 0 tidak mempunyai aglutinogen. Apakah perlunya kita ini mengetahui golongan darah kita masing-masing? Boleh dibicarakan dengan temannya. Ya, Cece. Sebab apabila terjadi kecelakaan itu kita akan cepat memberi pertolongan yang golongannya darahnya itu sama. Ya, benar. Jadi salah satunya adalah untuk keperluan transfusi darah. Sebagai tugas di rumah, coba kalian membuat suatu tabel yang menunjukkan tabel transfusi darah. Misalnya kalau ada golongan darah A memerlukan darah, itu bisa diberikan dari darah apa saja. Kalau golongan darah B, AB 0 itu bisa diberikan darah apa saja, ya. Itu sebagai pekerjaan di rumah, dan kita bicarakan pada minggu depan. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka pelajaran saya akhiri sekian saja. Selamat siang. Selamat siang. Agar dapat menggunakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dengan tepat, maka perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Membuka pelajaran adalah kegiatan untuk menciptakan suasana siap mental siswa untuk belajar. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran ialah: komponen pertama, menarik perhatian siswa. Komponen kedua ialah guru bersikap ramah, hangat, dan antusias. Mengungkapkan ide yang bertentangan atau yang berbeda, dan memperhatikan minat siswa. Komponen ketiga ialah memberi acuan, yaitu usaha agar siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang hal-hal yang akan dipelajari. Memberi acuan dapat dilakukan dengan cara guru mengemukakan tujuan pelajaran dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Menyarankan langkah-langkah yang harus dikerjakan siswa. Mengingatkan siswa tentang masalah pokok yang harus dipelajari dan mengajukan pertanyaan sebelum mulai menjelaskan materi pelajaran. Komponen berikutnya adalah membuat kaitan antara materi pelajaran yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkaitkan aspek-aspek materi pelajaran yang relevan, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Menjelaskan pengertian dulu, baru kemudian menjelaskan keseluruhan materi secara terperinci. Menutup pelajaran ialah kegiatan guru untuk mengusahakan agar siswa dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran ialah
Komponen pertama, meninjau kembali apakah materi yang telah diajarkan dapat dikuasai siswa. Kegiatan meninjau kembali ini dapat dilakukan dengan cara merangkum kembali bahan pelajaran yang telah dipelajari dan guru menunjukkan ikhtisar tentang materi yang telah dipelajari. Komponen kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara siswa diminta mendemonstrasikan keterampilan yang telah dipelajari. Siswa diminta menggunakan konsep atau ide baru pada situasi yang berbeda-beda. Siswa disuruh mengemukakan pendapatnya berdasarkan materi yang telah diberikan. Siswa disuruh mengerjakan soal-soal tertulis. Kegiatan membuka pelajaran dilakukan pada awal jam pelajaran dan juga pada awal setiap penggalan kegiatan inti pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran dilakukan pada akhir jam pelajaran dan juga pada setiap akhir kegiatan penggalan inti pelajaran. Saudara, demikianlah pembicaraan kita tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sampai